Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau membacakan pengakuan iman Gereja Sidang Jemaat Allah. Pengakuan iman, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5, keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8, pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengangkat hati dan suara kami, mengagungkan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu
buat perlindungan Tuhan dalam perjalanan kami, dan Engkau yang menyertai mereka yang masih dalam perjalanan juga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau. Ya Yesus. Sucikan dan layakan kami Tuhan, untuk kami boleh membuka hati kami, pikiran kami, dan Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kami, baik mereka yang melayani maupun kami yang dilayani dengan dalam ibadah ini. Roh Kudus yang terus mengerjakan di dalam hidup kami, supaya kami boleh merasakan persekutuan dengan Engkau dan Roh Kudus yang menguasai seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Inilah keadaan kami serahkan kepada Engkau pada saat yang indah, di mana kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Mari setiap jemaat yang siap memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah sempat. Dia yang bersyukurlah
Tuhan, Engkau sudah menebus kami, dan kami mau tetap mengasihi Engkau, dan kami akan terus melayani Engkau sepanjang hidup kami, sampai kami mendapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali Ku
hari yang kedua ini kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus seumur hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus seumur hidup kami. Kami mau mengiring Tuhan apapun resikonya, apapun tantangannya seumur hidup kami. Sampai mahkota itu kami dapat. Sampai mahkota itu kami milik. Kami mau melakukannya mulai dari saat ini sampai akhir hidup kami. Selama ada kesempatan buat kami mau terus dan terus memberi yang terbaik. Hidup kami, apapun yang kami miliki. Inilah kami Bapa, pengurapan Tuhan di atas kami. Hikmat Roh Kudus bersama dengan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus. Tuhanlah berbicara. Kami mendengar dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Sebelum saya lupa, Bapak Ibu, minggu depan ada tamu dari Korea. Ini minggu ketiga ya. Minggu ketiga maksudnya saudara, jangan sampai tempat-tempatnya kosong. Sayang, saya sudah panggil dia dari Korea. Nanti saya menerjemahkannya. Beliau lagi sebenarnya lagi kuliah bahasa di Bandung. Yang terkesan buat saya adalah beliau ini masih muda sekali. Muda. Kemarin saya waktu khotbah terakhir ketemu beliau di Padalarang, Kota Baru. Dia perkenalkan mamahnya karena mamahnya baru datang lihat anaknya dari Korea baru datang, dan Seninnya kayaknya sih pulang. Datang juga cicinya dari Amerika karena udah keluarga negara Amerika. Dia mengatakan, Pak Ken, saya sudah memutuskan bahwa sampai mati saya mau melayani di Indonesia. Saya sudah tinggalkan semuanya. Sekarang dia buat tempat kayak rumah pemulihan gitu di Kalimantan. Lagi tahap pembangunan. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya. Masih kecil anaknya, kayaknya masih kelas 1 SD ya. Dia bawa semuanya. Dia ngomong, ini panggilan yang luar biasa, yang dia tidak pernah duga Tuhan suruh dia ke Indonesia. Waktu itu saya lihat bukan orang miskin, saudara, kayak mamahnya. Saya lihat cicinya juga ada di Amerika ya. Mari ketemu. Ya nanti dengarkan. Jadi saya harap saudara-saudaraku jangan tempat ini kosong. Tadi pagi memang sangat ramai, sampai perjamuannya kurang. Saya harap saudara datang semuanya ajak. Karena kita akan mendapatkan dari kesaksian hidupnya saya terberkati, gitu ya. Dia mau tinggalkan semuanya. Dia capek-capek belajar bahasa Indonesia supaya dia bisa memberkati dan menyelamatkan, membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Oke, hari ini tolong saya membacanya karena saya mulut singkong. Be prepare, betul tidak? Ya, orang yang ibu istrinya Pak Dani karena kuliah S2 di Australia harus tahu. Be prepare, betul ya Bu ya? Kalau kurang pas, kurang D. Be prepare. Ini kurang D. Nanti saya tambahin. Kalau ada tambahin catatannya saja ya. Artinya bersiaplah. Gitu ya, bersiaplah. Hari ini kalau saudara, saya memang sedikit poin yang akan saya sampaikan karena kita mau baca ayat-ayat yang lebih banyak hari ini. Buka dengan saya kitab Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21.
bagusnya bagus bahasa rohnya. Saya lebih bagus bahasa rohnya, Pak. Jadi kalau Bapak ngomong, tapi karena visi kita adalah relevan, jadi harus khotbahnya relevan, bahasanya anak-anak muda, saudara-saudara kecil-kecil. Saudara lihat kalau saudara jalan, lihat kayak si Grace nih kecilnya, saudara itu S2 gitu, kayak TK-nya. Nggak percaya zaman saya kayak gini masih TK. Sekarang S2, coba bayangkan, kalah kita. Gitu ya. Jadi saudara-saudara kecil-kecil tuh sekarang udah cabai rawit. Luar biasa. 21, sudahkah? Saudara dapat 21 ayat 20. Kita baca. Saya akan bacakan buat saudara, ikuti saja. Dikatakan apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Mudah-mudahan selesai, tadi nggak selesai. Lihat, kalau apabila kamu, pertama lihat, melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Sekarang ini Yerusalem sedang dikepung, saudara, oleh Gaza. Nanti ada kalau itu meluas, sekarang masuk Hizbullah, masuk Suriah, masuk Libanon, masuk Iran, Irak. Saudara-saudaraku akan dikatakan, kalau kamu lihat ini Yerusalem dikepung, sekarang ini dikepung gitu loh ya. Ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Saudara lihat sekarang tuh, mereka pengungsi melarikan diri, anak-anak karena sudah banyak korbannya. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota karena bom di mana-mana. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah penggenapan. Sebuah berita supaya saudara dan saya siap-siap. Celakalah sebab dikatakan, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusu bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesatan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Sekarang oleh senjata, oleh rudal, gitu sudah, oleh peluru. Dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dengarkan ini, sudah mulai genap. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadap deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa langit akan goncang. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat. Kalau sudah terjadi di ayat 20 sampai 26, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia bawa semua malaikat-malaikatnya. Dia bawa semua tongkat kekuasaannya dan kemuliaannya. Dia penuh kemuliaan. Tadi kita baca di pengakuan iman. Dia akan datang di awan dan akan memerintah selama 1000 tahun di bumi. Dan temannya yang memerintah itu adalah saudara dan saya. Apabila semua itu mulai terjadi, dengan baik-baik, yaitu ayat 20 sampai ayat 27. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Jadi untuk menjelaskan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-29, untuk memperjelas, untuk mempermudah penjelasannya supaya dipahami oleh pendengarnya, Yesus menggunakan perumpamaan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi untuk menjelaskan ayat di atas tadi, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Jadi pohon ara itu hanya ada di Israel, dikatakan, dan para penafsir hampir sepakat bicara tentang Israel pohon ara. Tapi lihat, bukan hanya pohon ara yang diperhatikan, pohon apa saja. Perhatikan bangsa-bangsa di sekitarnya, yaitu pohon apa saja. Pohon-pohon yang lain.
bangsa-bangsa yang lain. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, yaitu pohon ara, pohon-pohon yang lain, Israel dikepung, dikatakan Yerusalem dikepung, dikatakan demikian. Apabila kamu melihat, dikatakan demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi hari ini apa yang saudara dengar tidak akan pernah berlalu, sekalipun langit dan bumi akan lenyap. Jagalah. Jadi ayat 34 sampai 36 menjadi pembahasan kita. Jagalah dirimu. Yesus mengatakan semua sudah disampaikan perumpamaan, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Hati-hati saudara. Jadi gunanya kita jaga diri supaya jangan tiba-tiba jatuh ke atas kita hari Tuhan. Kita nggak siap. Sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah, kembali ditekankan, senantiasa sambil berdoa, nggak boleh berdiam. Ada sesuatu yang kudu dilakukan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi tadi di atas, dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudaraku, kalau saudara melihat ayat-ayat ini, mudah-mudahan bisa sampai. Saya percepat yang sudah saya bahas. Kalau saudara lihat, apa itu? Be prepare. Kalau dalam kamus-kamus yang lain, saya mendingan saya simpulkan saja. Kata itu sebenarnya kalau dibuat sebuah kalimat lengkap, maka artinya bersiaplah atau mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kalau Cambridge itu bahasanya dia pakai kamusnya secara online ada dua artinya. Kalau kamus Oxford itu yang itu dia pakai ada beberapa terjemahan, beberapa arti. Tapi saya hanya buat kalimat pendek supaya saudara tahu. Artinya adalah bersiaplah atau persiapkanlah dirimu untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Saudara bisa lihat ayat-ayat yang akan kita bahas nanti satu persatu. Lihat kondisi sekarang. Kalau Israel, Yerusalem dikepung oleh bangsa-bangsa lain, dikatakan berarti kerajaan Allah sudah dekat. Yesus datang kali yang kedua sudah di ambang pintu. Tinggal selangkah datang ke bumi. Pastilah kedatangan Yesus bagi umat Allah bukan membawa malapetaka. Kedatangan Yesus kali yang kedua membawa sukacita. Karena itulah pengharapan kita. Karena umat Allah akan memerintah bersama dengan Dia di bumi selama 1000 tahun. Itu 1000 damai. Kita enggak. Saudara lihat, di dalam peperangan ini ada hal yang terjadi, bukan hanya nyawa yang hilang. Saudara bisa lihat, bukan hanya nyawa yang hilang, tapi dampaknya sangat besar. Dampaknya pada ekonomi, dampaknya pada pangan dunia, dampaknya pada mahal-mahalnya nanti harga minyak. Rupanya bukan hanya itu, dia juga langsung berdampak kepada gereja Tuhan. Karena sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus.
Di Lukas pasal yang ke-21 yang baru kita baca. Kalau semuanya ini terjadi, dikatakan ini meluas. Kalau saudara tahun 1948 itu ada pernah perang Yom Kippur namanya. Selama 6 hari Israel itu dikepung oleh 5-6 negara Arab. Tapi hanya 6 hari bisa diludaskan, bisa diselesaikan, bisa dimenangkan oleh Israel. Tapi ini sudah 24 hari. Hanya satu kota. Iya juga. Sudah ribuan orang. Saudara tahu, sudah ribuan baik pihak Israel, pihak Gaza, dan orang, anak-anak, perempuan, laki-laki, semua yang nggak berdosa, nggak tahu apa-apa, disikat semua. Karena memang rudalnya nggak punya mata, sudah. Ini ibu hamil nggak ya? Nggak kayak gitu, disikat jatuh habis sudah. Nah, ini anak-anak kecil, bayi nggak ya? Nggak pintar rupanya rudalnya. Saudara tahu, selama perang ke-24 hari ini, saudara tahu, peluru senjata yang dilepaskan Hamas sekali yang pertama itu 5.000. Bayangkan 5.000 itu harus ditangkis satu-satu. Waktu ditangkis sama Israel itu bukan 10.000 harganya rudalnya. 20 miliar satu peluru untuk nangkis satu rudalnya Israel. 15 miliar bangkrut. Saudara, kemarin saya dengar satu hari saja Israel itu harus mengeluarkan uang 2-3 triliun hanya untuk biaya perang. Bangkrut. Orang 2-3 triliun udah punya sampai 10, 7 keturunan, 8 tanjakan, turun lagi, nggak habis-habis kalau dia 3 triliun. Tapi satu hari dibuang, akan mengalami gejolak. Rupanya gejolak ini Yesus mengatakan, lihat pohon ara itu. Itu panduan saudara untuk mengoreksi iman posisi kita sekarang ini. Gimana kita sekarang? Jadi bukan hanya berdampak yang secara umum, ekonomi, pangan, minyak, nanti inflasi, harga, jadi rupiah naik, wah macam-macam saudara-saudaraku. Susah cari beras, susah cari macam-macam akan terjadi. Berdampak langsung kepada gereja. Berdampak langsung kepada nubuatan Tuhan Yesus, yaitu tentang kedatangan. Apa yang harus kita lakukan? Langsung masuk. Karena tadi juga selesai. Yang pertama saya katakan saudara. Oke, yang pertama, jagalah diri. Ayat 34 dikatakan, jaga dirimu. Kalau Israel dikatakan, kalau Yerusalem sudah dikepung, itu 3 kali dikepung. Tahun 70 oleh Jenderal Titus, tentara Romawi. Jadi 70 tahun setelah Yesus naik ke surga, 70 tahun itu orang-orang Romawi datang untuk merebut Yerusalem. Tahun 70 dipimpin sama Jenderal Titus. Maka sekarang ini kalau saudara pergi ke Israel, ada namanya tembok ratapan. Tembok ratapan ini adalah hanya tersisa dari bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo. Diperbaiki kembali. Tapi sekarang ini hanya tinggal 100. Ya, nggak nyampe 200 meter. Itu juga hanya temboknya. Semua bait Allah sudah dihancurkan dan tidak ada lagi. Yang kedua, yang pernah dikepung Israel, Yerusalem itu, yaitu tahun 1948. Disitulah Israel menyatakan diri merdeka tahun 1948. Setelah mereka menang dalam peperangan Yom Kippur tahun 1948. Yang ketiga, 2023 ini dikepung. Dan ini luar biasa. Saya tidak membenarkan perang. Saya juga tidak melakukan, hanya saya berdoa saja. Kita juga hanya berdoa, hanya itu bagian kita. Gak boleh memaki siapapun. Saudara tahu, mungkin saudara pernah, Netanyahu itu pernah berpidato secara resmi, dia katakan,
Kalau Firaun bisa kami kalahkan. Kapan Firaun dikalahkan? Ketika orang Israel itu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu ribuan tahun. Kalau Firaun bisa kami kalahkan, dia katakan. Itu Netanyahu, Perdana Menteri sekarang, di pidato resmi. Kalau Yunani bisa kami kalahkan, kalau Roma bisa kami kalahkan, kalau Spanyol bisa kami kalahkan, dia mengatakan, kalau bangsa-bangsa lain bisa kami kalahkan, Hitler bisa kami kalahkan. Waktu mereka tahun berapa, Perang Dunia Kedua itu, mereka itu di genosida, diracun, hampir 6 juta orang bisa. Orang Israel itu dibunuh zamannya Hitler. Anak-anak, perempuan, laki-laki, mereka di genosida, diracun secara bersama-sama. Ingin memunahkan, sebenarnya tujuan Hitler itu ingin memunahkan. Gak ada lagi Israel di dunia. Dia katakan, kami bisa bertahan. Waktu zamannya Hitler, kami pun bisa memenangkan selama pertarungan-pertarungan, peperangan-peperangan yang sampai hari ini. Dia mengatakan, kenapa kami bisa memenangkannya? Karena kami ini umat pilihan Allah. Saudara tahu betapa tegasnya Netanyahu. Kami bisa kalahkan orang-orang Jerman karena kami adalah umat pilihan Allah. Saudara harus tahu dengan ini. Mengapa kita harus menjaga diri kita? Apa yang harus kita jaga dalam diri kita? Saya mengatakan, bagaimana cara menjaga diri kita? Saya melihat ada pintu yang terbuka di masa sekarang itu. Pintu pertama itu hati kita. Kita akan sulit menjaga iman kita kalau hati kita jebol. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga imanmu, jaga jiwamu, jaga tutur katamu, jaga hidupmu di masa-masa sekarang. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bulan depan, tahun depan, tahunnya nggak dikasih tahu, bulannya nggak dikasih tahu, tanggalnya nggak dikasih tahu, apa dia malam atau siang, dia 2 hari nggak dikasih tahu. Tapi dia katakan, dia tanda-tandanya dia jelasin bahwa dia akan datang. Dan tanda-tanda ini diperjelas. Dan dia ngomong, jangan pernah bertanya kalau engkau tertinggal. Jangan ngomong, mana Tuhan katakan, mana Tuhan gak pernah beritahu kepada kami. Gereja gak pernah beritahu kepada kami bahwa Tuhan akan datang. Kami sudah beritahu, Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Oleh sebab itu jaga pikiran kita. Karena ini pintu merusak seluruhnya. Keinginan mata, pikiran, hati itu merusak semuanya. Kalau hati kita udah nggak sehat, iman nggak akan sehat. Kalau pikiran nggak sehat, semua tindakan nggak sehat, perkataan nggak sehat. Jaga dirimu di masa-masa sekarang, jaga kelakuan kita, jaga perjalanan hidup kita, jaga iman kita. Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu karena dengan segala kewaspadaan, karena dari sana, dari situlah terpancar kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Jaga hidup kita, jaga dirimu baik-baik. Caranya jaga iman, jaga hatimu, jaga pikiran, jaga kelakuan, jaga mulut kita. Jaga semuanya. Di ayat yang baru kita baca tadi, di ayat 34 dari Lukas 21 dikatakan, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, jangan syarat oleh kemabukan, jangan syarat oleh semua keinginan-keinginan dunia ini. Karena dunia ini menyeret kita. Dunia ini, penguasa dunia ini, siang malam, detik demi detik, dia terus melihat hidup kita. Kalau sudah terbuka, dia hajar kita. Dia musnahkan kita, dia rampok hidup kita. Jangan
pura-pura kebal di masa sekarang. Tuhan mau datang. Dia katakan, kerajaan Allah sudah dekat. Jaga hatimu. Lukas 21, mudah-mudahan saya bisa. Lukas 21. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dengan awan-awan dan bla bla. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah. Angkat mukamu. Angkat mukamu. Sadar gitu. Terjemahan yang lain katakan, bangun kalau udah terjadi gitu. Jangan main-main lagi. Itu waktu serius gitu loh. Ini waktu berjaga-jaga. Kalau di ayat-ayat yang lain mengatakan dia datang seperti pencuri. Dia mengumpamakan kedatangannya seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Artinya yang bisa kita lakukan hanya mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan hidup kita. Mempersiapkan iman kita. Mempersiapkan keberadaan kita. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikan pohon ara. Perhatikan Israel, saudara-saudaraku. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau misalnya terjadi, itu berarti penggenapan kerajaan Allah. Penggenapan Allah. Kedatangan Allah. Dan atau pohon-pohon lain. Perhatikan, dia katakan. Pasti ini meluas, saudara-saudara. Ini meluas. Apabila semuanya itu terjadi, penyelamatmu sudah dekat. Kalau semuanya itu terjadi, dikatakan Yesus datang kali yang kedua, sudah tinggal selangkah. Sudah dekat, sangat dekat. Kalau kedua ini sudah ada pohon ara. Orang-orang Israel, saudara lihat, pohon-pohon yang lain, bangsa-bangsa lain. Kalau sudah terjadi dengan mereka, dikatakan Yesus sudah dekat. Oleh sebab itu, jaga dirimu baik-baik. Jaga imanmu baik-baik. Jaga hatimu baik-baik. Jaga kelakuanmu. Jaga perkataanmu. Jaga pikiranmu. Jaga jiwamu dengan baik-baik. Jaga rohmu baik-baik. Wahyu pasal 3 ayat 11 dan 12 dikatakan, aku datang segera. Bukan dia katakan, tunggu ya kapan-kapan aku akan datang. Tidak. Tapi aku datang segera, titik. Gak pakai koma. Artinya saudara gak diberi kesempatan untuk melanjutkannya. Kapan Tuhan? Tidak. Karena bukan koma. Jam berapa Tuhan? Enggak. Yang penting dia katakan, aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang mau kita pegang? Rumah kita. Jangan pegang hal-hal yang fana. Rumah sehebat, semewah apapun, semahal apapun, tetap rongsokan di sorga, saudara-saudara. Mobil semewah apapun tetap rongsokan di sorga. Nggak ada artinya. Sampah di sorga. Apa yang harus kita pegang? Iman kita di dalam Yesus. Nggak ada lagi. Dikatakan jaga depositomu. Pegang di aratan. No. Bukan deposito kita yang harus kita pegang. Pegang imanmu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya ada orang yang bisa mengambil mahkota kita. Kalau iman kita tidak kita jaga. Kalau Yesus kita tidak kita jaga dalam hidup kita. Sama seperti kita sedang menyerahkan mahkota kita kepada orang lain. Atau orang lain mengambilnya dengan paksa. Jaga, dikatakan. Pegang apa yang ada padamu. Iman di dalam Yesus. Jangan lagi bermain-main, saudara. Aduh, Tuhan tolong. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokogut.
Pegang imanmu di dalam Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Supaya apa? Supaya namamu tetap tercatat di buku kehidupan. Pegang erat-erat Yesusmu. Supaya engkau dapat memerintah bersama dengan Dia di bumi ini. Pegang erat-erat Yesusmu. Supaya namamu di buku kehidupan ini tidak terdelete, tidak terhapus. Saking asiknya kita di dunia, kita lupa sebenarnya mahkota kita sudah nggak ada. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan melihat kondisi sekarang ini? Bersiap. Pertama tadi, jaga diri, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga mulutmu, jaga jiwamu, jaga imanmu, jaga kelakuanmu, jaga tingkah lakumu, jaga perjalanan hidup. Bangun keintiman dengan Tuhan. Lukas, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Saya ngomong, kalau saudara baca ayat 20, lihat kondisi bangsa Israel sekarang. Mereka sedang dikepung oleh bangsa-bangsa lain. Oleh Gaza, oleh Libanon, oleh Suria, oleh Iran, ada Irak di sana, ada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus mengatakan ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, sadar, bangunlah. Jangan terlelap lagi, jangan terbuai lagi. Sadarlah, tobatlah, maksudnya gitu loh. Bangkitlah, angkat mukamu, sadar, lihat, udah begini keadaannya, bangkit. Sebab penyelamatmu sudah dekat, ya 28 dari pasal 21 Lukas tadi. Penyelamatmu sudah dekat. Apabila semuanya ini terjadi, bersiaplah, dikatakan di ayat 28. Bangkitlah, angkatlah mukamu, sekaranglah waktunya. Bangun persekutuan dengan Yesus, bangun keintiman dengan Yesus, perkuat imanmu di dalam Yesus. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Pertebal persekutuan kita. Gak boleh lagi main-main, gak boleh lagi bolong-bolong, gak boleh lagi jadikan Yesus nomor 2. Dia harus terutama sekarang ini, karena waktunya sudah sangat dekat. Bangun keintiman dengan Yesus lewat doa yang sungguh-sungguh, lewat merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lewat memuji dan menyembah Yesus. Jadilah penyembah-penyembah Yesus, jadilah pemuji-pemuji Yesus. Lewat persekutuan, lewat ibadahmu. Apakah engkau sibuk di kampus? Apakah engkau sibuk di tempat kerjamu? Apakah engkau sibuk tempat usahamu? Dengar ini baik-baik. Apakah engkau sibuk di rumah ngurus anak, ngurus pekerjaan? Dengar ini baik-baik. Tetap bangun persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Pertebal iman. Jangan sampai, kalau saudara lihat, tahu perumpamaan tentang 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana, sama-sama hebat, sama-sama tertawa. Oh, berbahagia. 10 perempuan ini berbahagia. Wah, bercanda, saling pukul. Wah, senang-senang. Oh, di dalam perjalanannya, baru waktu Yesus datang, baru dia sadar bahwa dia nggak ada minyak. Sadarnya telat, bangkitnya telat, bangunnya telat. Sudah datang Yesus pengantinnya, dia mulai ngomong, weh, bagi dong minyak. Nggak ada yang mau. Jangan sampai telat. Jangan sampai tiba-tiba kita baca tadi, datang menimpamu, langsung engkau mengatakan habis minyak. Kita nggak bisa menyongsong dia lagi. Ingat, keintiman dengan Tuhan Yesus adalah hak istimewa saudara. Keintiman dengan Tuhan Yesus adalah pilihan terbaik saudara saat ini untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Keintiman adalah hak istimewa. Agak pelan-pelan sedikit. Saya belajar berkomunikasi disuruh ada pelan, ada tinggi, ada sedang. Tapi karena sudah dari dulunya udah budayanya, nggak ada lagi kata sedang, sikat saja. Jadi ingat dia katakan, ketika saudara bersiap-siap, jadikanlah
Tuhan Yesus prioritas utama kita. Jadikanlah Tuhan Yesus pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Ingat, deposito mau berapapun itu hanya sampah, tidak bisa kita bawa di bumi. Tapi kalau saudara nggak mau, kasih sama saya. Saya ngomong begini, saudara. Are you ready? Apakah kau siap? Kalau dia malam ini datang, kalau dia besok datang, apakah minyak kita masih terisi? Apakah pelita kita masih menyala? Caranya bagaimana pakainya supaya tetap terisi minyak? Bangun kedekatan, bangun persekutuan, bangun keintiman dengan Tuhan kita Yesus. Are you ready? Apakah kau siap? Saya ngomong gini, dengar ini baik-baik. Ingatkan dirimu, jangan pernah bosan ingatkan dirimu. Ingatkan pasanganmu, ingatkan anak-anakmu, ingatkan cucumu, ingatkan keluargamu, ingatkan teman-temanmu bahwa Yesus sudah akan datang. Harinya sudah dekat. Bangun keintiman. Bangun keintiman. Tidak ada cara yang lain. Sudahkah engkau siap? Kalau malam ini dia datang. Sudahkah imanmu siap mengatakan menyambut Tuhan kita? Apakah kita orang yang akan bergabung dengan Tuhan Yesus memerintah bersama-sama? Atau kita yang akan diperintah karena kita di luar dari pemerintahan Yesus? Itu pilihanmu, saudara. Apakah nama kita tetap tercatat di buku kehidupan Allah? Atau kita, nama kita sudah tidak ada, digantikan dengan nama orang lain? Apakah mahkota kita masih ada? Atau sudah diambil oleh orang lain? Apakah minyak perjalanan iman kita masih tersedia? Atau sudah habis? Kadang kita nggak sadar. Karena kita terlalu sibuk. Memang dunia ini sengaja membuat kita sibuk. Membuat kita banyak kebutuhan. Membuat kita banyak masalah. Supaya kita konsentrasi pikiran kita, hati kita, waktu kita, tenaga kita. Semuanya diambil alih untuk urus hal-hal yang supaya kita tidak lagi memikirkan kerajaan Allah. Sedih. Dan naikkan satu pujian. Mana pemain musik kita? Harus disuruh. Di slide-nya ada kok. Ya. Oh, nggak ada. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap. Kita katakan sekali lagi, sudahkah kita siap sedia menghadapi
sebelum Yesus ditangkap, diadili, dicambuk, dianiaya, diludahi, ditampar. Sehari sebelum itu, dia meminta murid-muridnya untuk berkumpul di satu tempat. Ketika murid-murid berkumpul, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dia lakukan sama seperti yang kau lakukan dan saya lakukan hari ini, yaitu perjamuan kudus. Kalau 1000 tahun yang lalu, sehari sebelum dia disalibkan, dia melakukan kepada murid-murid perjamuan itu. Hari ini dia juga melakukannya kepada saudara dan saya. Hari ini dia bersama dengan engkau. Hari ini dia berbicara kepada engkau. Hari ini dia mau beritahukan bahwa dia akan segera datang. Kalau perjamuan terakhir bersama murid-murid oleh Yesus adalah dia akan berangkat, akan meninggalkan dunia ini. Sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Kalau hari ini kita melakukan perjamuan akan kedatangannya, sebentar lagi akan kedatangannya. Hari ini lakukan sesuatu. Kalau seandainya ini menjadi perjamuan kudus terakhir bagimu, bagaimana engkau melakukan perjamuan kalau ini yang terakhir sekali bagimu? Apakah engkau berani bermain-main? Atau justru ini adalah yang terbaik? Perjamuan yang terbaik, yang terserius, yang pernah kita lakukan, yang tersungguh-sungguh yang pernah kita lakukan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, perjamuan ini adalah terakhir, karena aku akan diserahkan, mati, bangkit, setelah itu naik kembali ke surga. Dan kalau di hari ini berkata perjamuan ini terakhir, karena aku akan kembali ke bumi, apakah engkau sungguh-sungguh membuka hati dan menikmati perjamuan ini bersama dengan dia seorang diri secara pribadi? Hari ini angkatlah roti yang adalah tubuh Tuhan. Saudara tahu, dari pihak Yesus, malam sebelum dia diserahkan, dia katakan, aku melakukan ini karena dia mau meninggalkan sesuatu yang luar biasa, yaitu perjamuan yang kita lakukan hari ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti di tanganmu, saudara-saudara. Ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah tubuh Tuhan yang dicabik-cabik. Ini adalah tubuh Tuhan dicambuk. Ini adalah tubuh Tuhan diserahkan bagimu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas, dia mengucap syukur atas roti tubuh Tuhan yang kau pegang. Dia memacam-macamkan berkat, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Inilah tubuh. Haleluya.
Persiapkan cawan Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Cawan ini adalah darah Tuhan. Walaupun adalah lambang, tapi ini adalah darah Tuhan. Dia berkuasa menyucikan, berkuasa menyembuhkan, berkuasa memulihkan, berkuasa memberkati, berkuasa menyatakan kemuliaan buatnya, berkuasa menyatakan berkat dan mujizatnya bagi. Angkatlah cawan yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Bolehkah engkau memberikan waktu untuk menyembah Tuhan? Haleluya. Buka suaramu, buka hatimu hari ini. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Yesus. Siapkan
Nikmati dia, nikmati persekutuan dengan dia, nikmati kasihnya, nikmati hadiratnya, nikmati kasihnya, nikmati belayannya, nikmati pelukannya, nikmati keindahan bersekutu dengan dia, nikmati kasihnya. Inamata karata kesekian nama Tuhan, Engkau datang. Tuhan akan datang. Dia sudah dekat. Kesudahan zaman sudah akan berakhir. Bangunlah, sadarlah. Ini waktu yang terbaik bagimu. Bangun, bangunlah, bertobatlah, supaya minyakmu tetap ada dan pelitamu tetap menyala. Sembah Tuhanmu. Bapa di dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang harus kami dengar, apa yang harus kami lakukan. Bapa, hari ini tolong kami supaya kami lebih serius, lebih sungguh-sungguh, supaya kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Hamba hari ini dan kami semua membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah pengurapan Tuhan atas-Mu. Terimalah berkat Tuhan atas-Mu. Terimalah perlindungan Tuhan atas-Mu. Terimalah kasih Tuhan atas-Mu. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami. Kami juga akan membawa persembahan kami. Bapa, berkat-Mu di atas kedua persembahan ini. Apakah persepuluhan atau persembahan kami? Tangan-Mu sekali lagi ada. Berkat-Mu akan mengalir seperti air yang tidak pernah kering. Kami mau hidupi janji Tuhan. Kami mau imani janji Tuhan. Kami mau memperkatakan janji Tuhan jadi di dalam hidup kami. Angkatlah tangan-Mu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh